Kalau gue Doni dari vokalisnya Eyeliner dari Room. Room sebenarnya sebuah ruang ruang ide atau ruang kolektif bermusik untuk teman-teman gitu, untuk teman-teman yang nyari nyari stage sebenarnya. Nah, awalnya sebenarnya Room itu dibangun karena dari teman-teman keluarga berputar dulu yang kekurangan undangan buat ngeband sebenarnya. Jadi kita daripada kita nunggu callingan gitu ya, callingan di acara, mending bikin acara yuk. Bikin acara. Gue Nah, kalau nggak salah inget ya, mungkin di awal-awal 2000-an sih, di 2001, 2002 mungkin kali ya. Gue juga inget di mananya nggak? eh hmm, gue lupa nih. eh pertama pertama kalinya itu ada di Air Mancur di di pelataran Circle K atau di Saung Tegal Gundil tuh. Iya. Cuma akhirnya eh, acara-acara room tuh lebih banyak di Saung Tegal Gundil, terus di eh, teman-teman teman-teman akhirnya nyari tempat-tempat ruang, ya tempat-tempat acara lain ya. Kayak sempat di Billiard Explorer, Explorer apa Explore gitu, pokoknya di seberang Balai Binarum pernah gitu. Gitu sih. Oh, Sebenarnya kalau bicara keresahan, iya pasti pasti munculnya dari keresahan. Awalnya yang tadi apa musik musik di Bogor tuh banyak dan klaster genre-nya tuh wah gila banget sih sebenarnya. Buat gue yang dulu di Jakarta terus hijrah ke Bogor, oh ini menarik ya eh, apa ya bukan pertarungan, perjalanan musik tiap genre di Bogor tuh eh, yang yang kelihatan aja sebenarnya nggak ada bentrokan antara genre. Nah, keresahan-keresahan itu sebenarnya muncul muncul di eh, istilahnya apa ya kalau bilang alternatif Britpop gitu ya. Dulu sedikit tuh ruangnya di Bogor yang akhirnya ya udah teman-teman yang tadi gue sempat mention ada teman-teman keluarga berputar gitu ya isinya beberapa band yang lumayan keren sekarang sih itu berinisiatif dengan dukungan dari teman-teman Kalam waktu itu di komunitas Kalam. Nah kalau ya, wah itu pertanyaan bagus sih gue ngelihatnya kalau sekarang yang gue mau dorong sebenarnya gue sama teman-teman di room dorong adalah eh, kalau kita ngelihat fenomena acara musik di Kota Bogor khususnya saat ini sebenarnya sudah banyak. Cuma ada beberapa organizer atau kolektif yang punya punya community-nya sendiri dan ini kadang-kadang bukan kadang-kadang ya ada yang tidak teraih gitu band-band yang tidak teraih di komunitas ini atau di kolektif ini gitu. Nah sebenarnya nah itu ruang alternatif yang Room kasih tuh itu. Jadi ditambah gue gue cukup gue cukup pede sih kalau kalau tim kurasinya Room bagus ya. Kalau bicara kurasi sebenarnya yang paling utama adalah attitude. Jadi yang didorong sama Room dari awal sampai sekarang dan konsisten adalah attitude dari band itu sendiri. Jadi dalam tanda kutip kita nggak mau cari artis, kita mau eh, si musisi sebagai performer itu bisa bisa secara intim berkoneksi gitu berhubungan dengan penontonnya dan saling saling jaga itu sih yang paling penting sih dan dari awal sampai akhir kita kita nongkrong gitu ketemu sama yang paling romantis tuh ketemu sama temen sih temen temen berjuang ya berjuang temen dulu gitu teman bermusik dulu yang sekarang punya dinamika kehidupannya masing-masing gitu terus ketemu di ruang-ruang kayak gini sebenarnya ruang-ruang kayak room atau acara-acara musik lainnya sih sebenarnya itu sih dan ya kolaborasi sih apa akhirnya kita ya kolaborasinya kan nggak hanya di sektor musik jadinya nanti bisa bisa berkembang menjadi apa sesuatu yang lain lah event-event
seperti room yang modelnya intimate ini buat gue tetap penting untuk dijaga karena sebenarnya eh gue ngelihat bukan masalah keuntungan ya. Kalau profit gue yakin semua semua kolektif juga butuh 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 profit. Yang gue dan teman-teman room jaga sebenarnya bagaimana interaksi antara musisi dengan penontonnya tuh, pendengarnya, fansnya itu tetap dekat. Nah itu yang sebenarnya gue mau 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 jaga terus gitu. Gue sama teman-teman tuh mau jaga terus. Mau konsepnya in studio atau di luar, tetap yang kita dorong adalah bagaimana intimasi itu tetap jalan lah. Susah ya di usia perjalanan, taruhlah misalnya dari tahun 2002 ke 2026, 24 tahun. Walaupun ada fase di mana room nggak apa dibilang nggak ada event, ya memang nggak ada event gitu. Bisa 5 tahun gitu. Buat buat gue secara pribadi sih eh, nggak ada hal yang membedakan antara room dengan yang lainnya sebenarnya. Yang gue rasakan secara pribadi itu adalah kepuasan dalam ketemu sama temen-temen, ketemu sama artis yang buat gue artis, oh ternyata mereka humble dan nah itu yang buat gue eh, membuat gue jadi waras ya. Jadi waras. Syukurnya, syukurnya gue nggak pernah, kalau di kolektif di room gitu gue selalu bilang kalau di dalam diri gue, nostalgia tuh enaknya dipakai buat ngopi atau nongkrong. Kalau bikin acara nggak perlu mikirin nostalgia karena kalau misalnya realita membenturkan kita untuk ya udah selesai gitu. Ya udah selesai buat gue itu titiknya sih. Titik akhirnya udah. Jadi nggak ada nostalgia sih sebenarnya kalau realita. eh Paling ini ya yang tadi di pertanyaan sebelumnya gue bilang gue waras gitu ya, terkait kewarasan. Hal-hal kayak gini bukan hanya musik sebenarnya, tapi bidang lain yang harus kita jaga itu ya kewarasan itu, bidang lain itu yang menjaga kewarasan kita terhadap realita-realita ini sih sebenarnya. Jangan lupa root sih, selalu ingat akarnya. Jadi kalau buat bermusik, gue ngelihat ada dua dua pathway gitu, dua jalur yang sebenarnya teman-teman bisa bisa tentukan tuh nanti. Teman-teman mau ke industri atau mau besar dengan komunitasnya gitu. Nah, itu aja sih yang buat gue penting. Kalau misalnya mau bangun lewat komunitas atau itu adalah passion gitu ya, musik adalah passion, ya jangan pernah biarkan realita membunuh. Karena passion kalau dibunuh ya nggak waras jadinya.